Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu Kejahatan Politik ingin mempresentasikan tugas yang telah kami buat dengan tema Revolusi Bolshevik atau yang dikenal dengan Revolusi Oktober. Dengan saya, perkenalkan, saya Reza Zikri Abdillah. Saya Indira Dianatasya. Saya Rio Priyanka Tasti. Saya Firasya Bila Putri. Saya Ridho Yulan Pangestu. Dan satu lagi teman kita Helen Sia yang sedang berhalangan hadir. Oke, boleh dilanjut untuk slide-nya. Oke, jadi pengertian Revolusi Bolshevik atau dikenal juga dengan Revolusi Oktober pada zaman Uni Soviet dikenal sebagai revolusi sosialis Oktober besar. Ada revolusi yang dilakukan oleh pihak komunis Partai Bolshevik di Rusia di bawah pimpinan Vladimir Lenin. Revolusi ini adalah perubahan pemerintahan kedua di Rusia pada tahun 1917. Walaupun revolusi ini terjadi pada tanggal 7 November 1917, menurut penanggalan Gregorian di Rusia, tetapi dikarenakan Rusia saat itu masih memakai kalender Julian, maka menurut penanggalan Julian, peristiwa ini terjadi pada tanggal 25 Oktober 1917. Oleh sebab itu, revolusi ini disebut Revolusi Oktober. Next, pihak dan tokoh revolusi. Pihak yang terlibat dalam pihak revolusi Bolshevik, yaitu yang pertama Bolshevik sendiri. Jadi Bolshevik itu adalah sebuah fraksi partai di Uni Soviet yang memegang kunci utama dari revolusi Oktober ini. Lalu ada Soviet Petrograd, yang dimana Soviet Petrograd adalah semacam perkumpulan dewan yang berisikan para buruh dan tentara yang menentang pemerintahan Republik Rusia. Lalu ada juga revolusioner kiri, yang dimana revolusioner kiri ini adalah orang-orang yang pro, yang tergabung dalam suatu organisasi revolusioner yang memihak kepada revolusi Bolshevik. Dan juga ada tentara merah. Jadi tentara merah ini adalah sebagian dari masyarakat atau tentara yang dia pro kepada pihak revolusi Bolshevik. Lalu dari pihak pemerintah ada Republik Rusia itu sendiri, yang dimana pada saat itu masih dalam masa pemerintahan sementara. Lalu ada revolusioner kanan yang berbalik dengan revolusioner kiri, yang dimana revolusioner kanan pro kepada pemerintah dan menentang revolusi Bolshevik. Lalu ada tentara putih yang dimana juga berbalik juga dengan Red Army, yang dimana tentara putih pro kepada pihak pemerintah dan menentang pihak revolusi Bolshevik. Lalu tokoh yang terlibat, yang pertama dari tokoh revolusi, yang pertama itu adalah Vladimir Lenin, yang dimana Vladimir Lenin adalah kunci utama atau tokoh utama dari revolusi Bolshevik ini. Lalu ada Leon Trotsky. Leon Trotsky adalah tokoh yang memegang kunci penting juga, yang berkontribusi dalam memegang jabatan tinggi di Soviet Petrograd. Lalu ada Joseph Stalin, yang dimana Joseph Stalin ini memegang kunci juga sebagai tokoh yang terlibat dalam revolusi Bolshevik, yang kontribusinya adalah menyiapkan logistik dan juga berperan penting bagi suatu organisasi, yaitu Red Army atau Tentara Merah. Lalu ada Lev Kamenev. Lev Kamenev adalah salah satu orang yang sempat menentang terjadinya revolusi Bolshevik, yang pada saat itu Lev Kamenev menentang Lenin untuk merencanakan revolusi Bolshevik. Namun kemudian setelah revolusi Oktober itu terjadi, akhirnya Lev Kamenev bergabung dengan Uni Soviet dan memegang peran penting juga dalam sistem di Uni Soviet itu. Lalu ada dari tokoh wanita yang terkenal, mungkin satu-satunya di dalam revolusi Bolshevik ini, yaitu adalah Alexandra Kollontai, yang dimana di sini dia sebagai aktivis feminisme atau organisasi perempuan, yang juga Alexandra Kollontai ini banyak memegang peran-peran penting dalam hak-hak pemenuhan perempuan di Uni Soviet.
Lalu tokoh pemerintah yang pertama itu ya ada Alexander Kerensky yang dimana adalah seorang perdana menteri pada pemerintahan sementara Rusia tersebut. Lalu ada Pavel Milyukov. Pavel Milyukov adalah seorang perwira tinggi pada saat itu dia memegang kendali memegang kendali Pavel Milyukov adalah seorang perdana menteri atau menteri luar negeri dari Alexander Kerensky pada saat itu. Lalu ada Peter Krasnov. Peter Krasnov adalah militer tertinggi, jenderal militer tertinggi pada saat itu yang dia memegang andil penting dalam pergerakan Revolusi Mekanar dan Tentara Putih. Lalu ada Lavrov Kornilov. Lavrov Kornilov juga seorang perdana angkatan darat tinggi yang diangkat oleh Kerensky yang sempat ingin mengkudeta Kerensky namun gagal, dan dari kegagalan kudeta itu membuat pemerintahan sementara melemah dan membuat revolusi Bolshevik semakin menguat. Berikut adalah latar belakangnya. Kondisi kehidupan petani di Rusia pada pertengahan abad 19 hampir sama dengan sebelumnya. Hanya saja petani hidup lebih bebas dan tidak dapat diperjualbelikan. Karena kemiskinan, banyak petani pindah ke kota menjadi buruh murah. Mereka tidak dapat membentuk serikat kerja atau menyuarakan ketidakpuasan, namun mudah bergabung dengan gerakan revolusioner. Pada tahun 1890, pemogokan buruh terjadi untuk memperbaiki kondisi kerja. Pada masa Tsar Nicholas II tahun 1894 sampai 1917, pemerintahan Rusia otoritaris dan reaksi terhadap tuntutan kaum buruh. Setelah kekalahan dalam Perang Jepang, Tsar memberikan jaminan kebebasan dan bentuk Duma. Namun terjadi perpecahan antara kaum sosialis dan liberalis yang berujung pada pembubaran Duma, memicu revolusi Rusia. Sejak kekalahan 1905, gerakan revolusi terus berkembang hingga mencapai puncaknya di tengah Perang Dunia dengan kekalahan besar Rusia. Next. Adapun penyebab revolusi Oktober 1917 di Rusia, juga dikenal sebagai Revolusi Bolshevik, adalah peristiwa yang membawa perubahan besar dalam sejarah Rusia dan dunia. Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya revolusi ini adalah: 1. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Tsar. Yang kedua, krisis ekonomi. Yang ketiga, kegagalan pemerintah sementara. Yang keempat, meningkatnya popularitas Bolshevik. Yang kelima, kondisi buruk bagi pekerja dan petani. Yang keenam, peran tentara merah dan Soviet. Yang ketujuh, kepemimpinan Lenin. Oke, selanjutnya untuk kronologi revolusi. Jadi kronologi atau latar belakang revolusi Oktober ini atau revolusi Bolshevik, yang dimana revolusi ini sebenarnya sempat terjadi pada bulan Februari yang sebelumnya dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, yaitu Alexander Kerensky, yang dimana dia telah menggulingkan Tsar Nicholas II dari kekaisaran Rusia dan menggantikan pemerintahannya dengan pemerintahan Rusia sementara. Namun, pemerintahan sementara ini sangat lemah dan terbelah oleh pertikaian internal. Alhasil terjadi krisis nasional yang mempengaruhi bidang sosial, ekonomi, politik, dan rakyat pun mulai menyerukan ketidakpuasannya terhadap pemerintah. Oke, golongan Bolshevik yang sangat tidak senang dengan pemerintah juga mulai menyebarkan seruan untuk pemberontakan militer. Popularitas Bolshevik pun semakin naik setelah berhasil mengalahkan upaya kudeta oleh Panglima Tertinggi Angkatan Darat, yaitu Lavrov Kornilov atau dikenal sebagai Skandal Kornilov. Pada 10 Oktober 1917, Soviet Petrograd yang dipimpin oleh Trotsky memilih untuk mendukung pemberontakan militer. Lalu kemudian pada tanggal 24 Oktober 1917, pemerintah menutup banyak surat kabar dan menutup kota Petrograd dalam upaya mencegah revolusi kedua. Pemberontakan skala besar pun pecah pada hari selanjutnya, ketika armada laut Bolshevik memasuki pelabuhan dan puluhan ribu tentara bangkit mendukungnya. Baik, kemudian ada dampak dari revolusi. Pertama ada dampak politik. Dari hasil pemberontakan Bolshevik ini, para Bolshevik tidak menyia-nyiakan waktu untuk membentuk ulang Rusia. Mereka menyatakan, dan mereka juga di sini mengeluarkan diri dari keterlibatan Rusia dalam Perang Dunia I. Mereka juga dengan para Bolshevik secara formal dan secara mayoritas menjadi kontrol utama di Rusia, yang pada akhirnya membuat pembentukan negara USSR. Dan dari segi dampak sosial ekonomi, mereka menasionalisasikan industri dan pembagian tanah secara merata dan pembentukan sistem ekonomi secara terencana. Dampak jangka panjang karena perbedaan ideologi dan perubahan ideologi secara global meningkatkan tensi untuk perbedaan ideologis yang pada akhirnya memicu Perang Dunia Dingin. Kemudian dan juga di sini ada
Rusia juga dikeluarkan dari anggota Komunis Internasional. Next. Oke, yang selanjutnya itu ada dampak. Sebenarnya dampak di sini tuh nggak jauh beda dari akibat yang dibacakan Adit sebelumnya. Yang pertama itu adanya dampak sosial dan politik. Yang pertama perubahan pemerintahan dan pembentukan Uni Soviet. Revolusi Oktober mengakhiri kekuasaan Tsar Nicholas II dan menggantinya dengan pemerintahan Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Ini menandai lahirnya Uni Soviet, negara komunis pertama di dunia, yang menjadi model bagi negara-negara komunis lainnya di masa depan. Yang selanjutnya, pemerintahan Bolshevik mengambil langkah-langkah radikal untuk mengubah struktur sosial dan ekonomi, termasuk pengambilan alih tanah dan pabrik, serta pembagian tanah kepada petani. Yang selanjutnya, adanya Perang Saudara Rusia. Setelah revolusi, Rusia terjerumus ke dalam Perang Saudara pada tahun 1918 sampai dengan 1921 antara kaum Bolshevik merah dan anti-Bolshevik putih. Perang ini menyebabkan sekitar 10 juta kematian dan memperdalam ketegangan sosial di negara tersebut. Oke, next. Nah, yang selanjutnya itu ada dampak ekonomi. Terjadinya transformasi ekonomi. Revolusi Oktober memicu perubahan ekonomi yang drastis, termasuk kolektivitasasi pertanian dan industrialisasi pesat. Kebijakan ini bertujuan untuk menghapuskan kelas sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meskipun seringkali disertai dengan kekerasan dan represi. Yang selanjutnya, adanya dampak global, yaitu konflik ideologis dan perang dingin. Revolusi Oktober juga berkontribusi pada konflik ideologis global yang dikenal sebagai Perang Dingin. Setelah Perang Dunia II, ideologi komunisme yang dipromosikan oleh Uni Soviet bertentangan dengan liberalisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat, menciptakan ketegangan internasional yang berlangsung selama beberapa dekade. Oke, next. Oke, yang selanjutnya itu adanya dampak ideologi, penyebaran ideologi komunisme. Salah satu dampak paling signifikan dari Revolusi Oktober adalah penyebaran ideologi komunisme ke seluruh dunia. Ideologi ini menginspirasi gerakan revolusi di berbagai negara termasuk Tiongkok, Vietnam, Kuba, dan bahkan Indonesia. Di Indonesia, pengaruh komunisme mulai muncul melalui tokoh seperti Henk Sneevliet yang mendirikan ISDF yang kemudian berubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI setelah terpengaruh oleh ideologi Bolshevik. Oke, next. Oke, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin untuk teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilakan teman-teman. Ya, Alia. Siapa? Gimana, Alia? Gimana, Al? Benar. Pertanyaannya Ya, gimana, Al? ya. Biar dicatat. Tadi kan di slide itu ada masalah pekerja di sana itu kondisinya tuh tidak stabil. Nah, pertanyaannya apakah pekerja dan buruh di sana tetap terus-menerus dalam kondisi tidak stabil atau pihak pemerintah punya perlindungan khusus terhadap pekerja tersebut? Oke, Al. Terus-menerus tidak stabil ya? Lanjut Coba. Gue mau nanya. Halo, Ya, Pak. Ya, Silakan. gue mau mempertanyakan nih. Di Indonesia pernah ada nggak sih percobaan untuk revolusi semacam revolusi Oktober itu? Oke, lagi, Pak. Udah sih. Oke, baik. kita tampung dulu ya. pertanyaan Ada lagi terakhir, mungkin? Ateng. Saya mau nanya dong. Rahmat. Ayo, Mat. Gua kapa doi. Kita diam aja, Teng. Sabar dulu. Oke, saya Rahmat Maulana dengan NIM 2435762 ingin bertanya, apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan Bolshevik setelah mereka mengambil alih kekuasaan? Oke, baik. Terima kasih. Dengar Gimana? Sorry, Mat, bisa diulang tadi? Apa pertanyaannya? Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan Bolshevik setelah mereka mengambil alih kekuasaan? Oke. Saya Haikal lanjut. Bagaimana kelompok kalian menilai penggunaan kekerasan politik oleh kaum Bolshevik selama dan setelah revolusi? Dan jika revolusi Bolshevik tidak terjadi, bagaimana sejarah dunia mungkin berbeda? Dari revolusi itu, coba diulang. Bagaimana kelompok kalian menilai penggunaan kekerasan politik oleh kaum Bolshevik selama dan setelah revolusi, dan jika revolusi Bolshevik tidak terjadi, bagaimana sejarah dunia apakah bakal berbeda?
Oke. Yuk ditambung dulu. Ya, pertanyaan siapa dulu yang mau dijawab? Oke, jadi di saat ini saya ingin menjawab salah satu penanya yaitu Pak Zahran ya, yang dia bertanya apakah Indonesia pernah ada percobaan seperti revolusi Bolshevik. Lebih tepatnya ada, kalau kita mengingat kejadian G30 SPK itu tuh salah satu upaya yang dilakukan oleh salah satu partai komunis Indonesia yang ingin menggulingkan pemerintahnya yang sah. Itu salah satu contoh yang pernah ada di Indonesia. Ya walaupun endingnya tidak berhasil, tapi itu salah satu hal yang termasuk salah satu kegiatan sebuah pemberontakan atau revolusi yang pernah dilakukan di Indonesia. Gimana Pak Zahran? Jelas jawabannya? Jelas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Haikal Nugraha ya tadi ya tentang jikalau revolusi ini tidak terjadi. Jika misalnya ya revolusi Oktober ini tidak terjadi, maka negara Rusia atau pemerintahan Rusia yang bisa dibilang sebagai provisional government atau Rusia yang sebelum Rusia yang USSR, mereka bilang bisa akan tetap, pertama ya, alternatif pertama, negara itu tetap akan hancur sendirinya atau bangkrut karena mereka pada saat itu tetap memiliki isu yang berat, yaitu kelaparan, dan para petani dan pekerja yang meminta untuk lahan pertanian, dan juga dampak dari Perang Dunia I yang bisa memperparah dampak itu, dan mungkin hal itu bisa membuat Rusia itu terpecah belah dan hancur dengan sendirinya begitu, dengan konflik internal mereka sendiri. Tapi juga kalau misalnya mereka bisa tetap bertahan melalui mereka misalnya melakukan reformasi atau melakukan tindakan-tindakan perdamaian dengan masalah internal mereka sendiri, mungkin Rusia bisa bertransisi nih menjadi negara yang demokratis atau monarki yang lebih institusional. Outcome atau hasil jika tidak ada Bolshevik ini, jadi tidak ada yang namanya pembentukan negara USSR. Dan mungkin alternatif yang lain tadi yang sudah saya sebutkan, Rusia mungkin berevolusi menjadi negara yang demokratis, kapitalis, seperti yang kayak leadersnya Rusia seperti Alexander Kerensky mungkin bisa membentuk sistem politik hybrid antara menyeimbangkan hak-hak pekerja dan pemilik-pemilik industri begitu. Haikal, apa ada yang kurang Haikal? Apa cukup? Apa bagaimana? Oke, mantap. Terima kasih kawan. Terima kasih Bung Ateng. Baik, selanjutnya. Ayo, tapi pertanyaan terakhir, Alia. Ada 2 lagi. Oke, gua mau jawab pertanyaan dari Alia. Itu kan pertanyaannya itu apakah pekerja dan buruh terus-menerus tidak stabil dan perlindungan dari pemerintah. Nah, jadi gua pengen jawab, emang petani dan pekerja buruh di situ tidak stabil, tapi ada semacam janji gitu dari revolusi Bolshevik ini, yaitu berjanji untuk meningkatkan kondisi pekerja. Pelindungan yang dijanjikan oleh pemerintah tidak selalu dapat mengatasi ketidakstabilan yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Ketegangan antara idealisme revolusi dan tantangan praktis dalam mengimplementasikan kebijakan sosialisme menyebabkan kesulitan dalam menciptakan stabilitas yang konsisten bagi pekerja buruh. Jadi pemerintahan itu menjanji kayak semacam pelindungan, tapi tidak selalu dapat mengatasi ketidakstabilan gitu loh. Oke, makasih jawabannya. Oke, Alia. Masih ada pertanyaan yang Rahmat ya? Sorry, Mat. Udah dijawab, Rahmat. Udah dijawab. Belum tinggal dia. Sorry, Mat. Ya mungkin. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Rahmat ya. Itu kan tadi pertanyaannya apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Bolshevik setelah mengambil alih pemerintahan. Nah, itu tuh ada beberapa banyak tantangan. Yang pertama tuh ekonomi yang memburuk. Masalah utamanya tuh inflasi tinggi. Masa kekurangan produk pokok dan harga meningkat drastis. Terus adanya keterpurukan industri. Kurangnya bahan mentah dan produksi rendah menyebabkan masalah serius dalam industri. Yang selanjutnya adanya perdagangan internasional yang terganggu. Perang Dunia I telah memblokir akses ke pasar internasional sehingga ekonomi Rusia itu terisolasi. Terus adanya juga konflik internal, adanya dua kedaulatan atau dual power. Setelah revolusi, terdapat dual power antara pemerintahan saham provisional government dan Soviet badan revolusioner. Terus ini tuh menyebabkan kebingungan dan konflik antara kedua badan ini, termasuk persaingan ideologis dan kontrol atas kekuasaan. Nah, terus juga adanya perang saudara.
Setelah merebut kekuasaan, Bolshevik harus menghadapi perlawanan dari kelompok anti-Bolshevik seperti White Army yang menyebabkan perang saudara yang berlarut-larut. Terus adanya paradoks revolusi, menguasai mesin pemerintah ternyata memiliki kelemahan tersendiri karena pemerintah baru harus menghadapi resistensi dari kelompok-kelompok yang masih setia pada rezim yang lama. Terus adanya juga tekanan sosial ekonomi, yaitu kesenjangan teknologi, kesulitan dalam memproduksi barang konsumtif, dan infrastruktur sosial seperti rumah yang tidak memenuhi standar, menambah kesulitan pemerintah Bolshevik. Oke, jadi itu Rahmat jawabannya. Makasih udah nanya. Oke, terima kasih juga atas jawabannya. Oke, mungkin dicukupkan ya, maksudnya terima kasih buat teman-teman yang sudah join juga. Saya dan juga kelompok mengucapkan terima kasih kepada yang telah join, dan juga mungkin terima kasih semuanya. Mungkin kita akhiri saja. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam budi luhur. Salam budi luhur. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.